kalau misalnya kita udah tahu nih kita punya baggage masa kecil gitu kan ya, terus kita mau ke misalnya mau ke jenjang pernikahan atau kita sudah terlanjur dalam jenjang pernikahan. Sebenarnya kesiapan apa sih yang sebenarnya harus kita miliki Mbak kalau kita aware bahwa baggage dari trauma masa kecil itu apakah kita harus bilang dulu ke pasangan aku tuh pernah punya gini 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 atau aku menyelesaikan dulu dengan diriku dengan psikolog atau apa gitu apa gimana nih Mbak? Bisa dua-duanya. Ideally adalah paling idealnya adalah dua-duanya masing-masingnya menjalankan itu semua bahkan sebelum ketemu. Jadi yang jomblo dan do the work gitu. Lakukan trauma healing kamu bahkan sebelum bisa ketemu pasangan. Wahai para jomblo, selamat kalian mendengarkan ini. Bahkan sebelum menikah itu adalah jalan paling tokcer. Ya. So the perfect one adalah kita melakukan itu bahkan kita belum ketemu pasangan kita. Idealnya pasangan kita juga melakukan itu. Ya Mbak udah telat, ideal tidak mungkin. Jadi sekarang aku udah punya pacaran. Bagus sebelum masuk menikah. Good job. Yuk sekarang kalau misalnya memang memungkinkan kan bisa juga dalam individual therapy. Kalau enggak, the best thing that you can do for your marriage is premarital counseling. Premarital counseling. Aku psikolog udah praktek bertahun-tahun dalam sebelum aku menikah pun aku juga ke psikolog untuk punya premarital counseling. Jadi pada saat itu aku dites, oh ya kelebihannya apa, kekurangannya apa, dalam arti relasinya ya. Jadi misalnya kekuatannya apa, potensial berantemnya tuh apa gitu kan. Jadi itu aku jadi bisa lebih kenal gitu. Oh ternyata aku tuh cara berantemku tuh adalah jeder gitu. Cara berantem pasanganku adalah kenapa kalau nggak ada masalah dibikin jadi masalah sih gitu. Jadi lu berantem aja sendiri gitu kan misalnya gitu kan. Terus kalau misalnya aku adalah yang penting santai, kita fleksibel aja gitu. Pasanganku nggak bisa, semuanya harus teratur, kalau nggak teratur aku overthinking, nggak bisa tidur, nanti kamu yang repot. Nah, itu kan dua konsep yang sangat berbeda banget, sehingga itu bisa jadi potential damage gitu loh, potential triggering situation juga gitu, sehingga paling idealnya apa? Paling idealnya adalah satu, kita pertama pergi ke individual counseling sendiri. Kalau memang sudah punya ketemu pasangan dan sudah mau menikah, go to premarital counseling. Kalau ternyata yang dengerin ini sudah menikah, belum terlambat kakak, pergilah ke marital counselor. Contohnya aku train di Gottman Couple Methods gitu ya. Itu banyak banget yang bisa dilakukan. Contohnya hal-hal yang bisa kamu lakukan kalau memang kamu udah tahu nih trigger pasanganmu tuh di sini, apa yang harus kamu lakukan untuk meminimalisasi. Tapi kalau ya Mbak udah keburu cerai gitu ya, udah keburu pisah, tapi udah punya anak gitu kan ya, nggak apa-apa, you still can go to counseling. Cari psikolog yang punya keahliannya di bidang childhood trauma. Lakukan itu gitu. Jadi at any given point of time, nggak pernah terlambat gitu. Idealnya pasti ada, tapi dalam setiap tahap itu juga tetap masih boleh banget kok ke psikolog. Dan aku adalah psikolog yang dengan sangat terbuka, aku punya psikologku sendiri, aku punya trauma terapisku sendiri dengan teknik somatic experiencing. So aku pun yang sekolah di bidang itu, aku punya sertifikasi dalam trauma, I'm also doing my own work gitu. Nah ini banyak pilihan yang Mbak, mana yang lebih baik, terapi konseling atau hipnoterapi? Mana aja yang kamu rasa kamu cocok, tapi kalau aku pribadi sebagai psikolog aku akan menyarankan kamu ke psikolog yang punya keahliannya di bidang childhood trauma. Itu penting banget. Jadi kalau dia konselor tapi keahliannya bukan di bidang childhood trauma, dan mungkin itu bukan orang yang tepat. Gitu. Mbak, terus gimana dong kalau misalnya nggak sadar juga kalau misalnya pasangan ya kasusnya ya, kalau pasangan kita nggak aware dengan dia mudah ke-trigger dan ke-trigger berlebihan, dan untuk menyadarkannya kamu tuh kayaknya ada masalah deh dengan masa lalu kamu misalnya gitu,
Gimana ya kalau pasangan kita yang Eh, bermasalah? itu tergantung banget. Satu itu, ini kalau kita ngomongin berarti ngomongin couples nih ya, kita udah moving on to couples therapy. Dengan konteks couples therapy adalah kita mau ngelihat seberapa sering dan seberapa common kamu ngobrolin hal-hal yang memang tough. Nggak bisa kalau isinya cuman hari ini, kita ngomongin pasangan udah menikah nih ya, kita ngomongin pasangan udah menikah. Ngomongin tiap hari chatnya cuman malam ini kamu mau go food apa? Tolong beliin popok anak dong. Dan terus tiba-tiba lo tuh punya masalah. Gak siap gitu loh. Kita akan ngomongin dengan banyak konteks. Misalnya contohnya let's say dia cukup terbuka dalam hal parenting misalnya. Dan kita masuknya dari dalam hal parenting. Atau misalnya dia cukup terbuka dalam hal finance. Jadi setiap bulan misalnya bisa duduk nih ngomongin finance, ngomongin ini, ngomongin itu. Dan kita bisa masuknya dari finance. Atau bahkan dari segi emosional misalnya. Aku tuh kalau lagi capek, aku tuh mau gini gitu misalnya. Oh oke, apa yang aku bisa support kamu ya dari segi itu gitu. Misalnya kamu lagi capek kayak gini. Nah, aspek yang kedua adalah yang perlu dilihat, pasangan kita kalau berantem itu nggak mungkin sama tembok. Berarti ada sesuatu yang saya lakukan atau saya tidak lakukan yang juga bisa jadi triggering buat pasangan saya. Contoh misalnya, suami pulang udah capek, istri lagi masak, ngeker nih ke depan, jutek lagi nih pulangnya gitu. Kalau aku nggak punya abandonment issue, aku akan, Mas, ada yang bisa dibantu nggak? Atau misalnya kita nyiapin minuman, atau kita apa, karena kita udah tahu, kita support. Kita udah tahu ini bukan lukanya kita nih, kita ngomong ini bukan lukanya kita bisa support dia. Tapi beda ceritanya, kalau aku punya luka abandonment, bahwa aku melihat bahwa ayahku dulu juga orangnya tidak pernah responsif pada emosiku. Gitu ya. Bete lagi nih. Pasti ntar gue dicuekin lagi. Jadi bukan betenya yang bikin jadi perperangan di dalam rumah. Tapi responnya aku bahwa aku udah merasa nggak nyaman dengan pasanganku yang balik dalam kondisi begitu. So I respond very differently. Kenapa? Capek. Namanya orang capek. Sebagai orang introvert, Anda tahu kan? Bukannya nggak mau jawab, tapi nggak sanggup jawab. Nggak apa-apa. Ketrigger dong. Ketrigger nih sebagai orang punya masalah isu badan. Nggak apa-apa gimana, orang diem begitu kok, terus ditinggal. Dan orang yang punya isu abandonment dengan orang yang punya isu komunikasi tidak bisa terbuka, ini ngomongin anxious attachment sama yang itu avoidant attachment, semakin dia di pojokan, si suaminya itu semakin di pojokan, dia akan semakin avoidant karena merasa semakin tidak aman. Yang punya attachment issue, yang punya anxious attachment akan semakin, ini udah gue kasih waktu, nggak balik-balik juga nih. Kenapa sih sebenarnya? Enggak apa-apa. Nggak mungkin nggak apa-apa. Enggak mah, nggak apa-apa. Tuh kan ternyata marah kan gitu. So ini jadi kayak asalnya mungkin nadanya nggak marah dan benar-benar kesel. Lalu cara berproses pasangannya misalnya dengan avoidant, kalau aku merasa cukup secure dan aku kenal pasanganku, aku nggak akan merespon dengan seperti itu. Tapi sebenarnya karena juga wounds dalam diriku sendiri, aku jadi merespon seperti itu yang semakin membuat pasanganku semakin avoidant. So it always takes two to tango.